Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kesempatan yang berbeda. Hari ini saya tidak membahas tentang bagaimana mempelajari PHP atau yang lainnya. Namun hari ini kita akan studi kasus membuat aplikasi berbasis framework Laravel, yaitu aplikasi SPP sebagai contoh untuk proyek uji kompetensi keahlian SMK tahun 2020. Nah, sebenarnya ada 4 paket yang diberikan oleh pemerintah dalam hari ini Dikmenjur, bahwa ada 4 paket, tapi sebagai sampel saya berikan paket pertama saja. Nah, secara garis besar untuk membangun aplikasi ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Pertama adalah tahap persiapan. Anda harus sudah mulai menguasainya. Di antaranya adalah satu, menginstal video kode editornya. Nah, di sini saya gunakan Visual Studio Code. Anda boleh menggunakan yang lain seperti Sublime Text atau Notepad++ atau Atom.io atau yang lainnya ya. Tapi untuk persamaan persepsi kita gunakan Visual Studio Code. Yang kedua adalah menginstal PHP dan MySQL. Nah, supaya tidak repot instalasi manualnya, kita gunakan bantuan paket server menggunakan paket server SAM versi terbaru. PHP-nya PHP 7 ya. .x. Nah, dan yang ketiga adalah menginstal PHP paket dependensi. Untuk dependensi untuk PHP yaitu Composer. Nah, untuk Composer bisa Anda download di http getcomposer.org. Berikutnya, setelah menginstal ketiga tool pengembangan di atas sebagai tahap persiapan, Anda lakukan pembuatan database dan tabel-tabel yang dibutuhkan. Nah, pada video ini kita akan bahas yang bagian B saja, karena asumsinya Anda sudah bisa menginstal Core Editor, Anda sudah bisa menginstal PHP dan MySQL, serta menginstal komposernya sudah ada. Nah, sedangkan bagian C-nya ini adalah bagian pembuatan kode program atau coding. Di sini akan sangat berbeda tergantung kasusnya. Oke, kita mulai dari pembuatan database. Kita lihat soalnya. Di sini ada soal Anda diminta membangun aplikasi SPP berbasis web di mana aktornya terdiri 3 aktor, yaitu administrator, petugas, dan siswa. Administrator memiliki role semua proses, dia bisa mengakses dari mulai login, logout, mendata siswa, mengelola siswa, mengelola petugas, kelas, SPP, melakukan input pembayaran, melihat histori pembayaran, dan mengenerate laporan baik ke PDF maupun ke Excel. Sedangkan petugas hanya login dan logout saja, terus menginput pembayaran serta melihat laporan. Nah, untuk siswa hanya login, logout, dan melihat histori pembayaran miliknya saja. Jadi data keuangan punya data SPP miliknya saja yang dia pernah bayar. Nah, di sini adalah tampilan PDM-nya atau physical data model-nya. Jadi kita diminta membuat tabel seperti ini. Nah, Anda silahkan mau dibuat yang mana saja, terserah Anda. Tapi baiknya kita dahulukan dulu sebagai master tabel. Master tabel adalah tabel-tabel yang digunakan sebagai master data. Contohnya adalah siswa, SPP, kelas, dan petugas. Sedangkan yang pembayaran disebutnya tabel transaksi. Nah, kita mulai dari petugas saja dulu karena nanti kita akan sambung dengan proses login di video yang akan datang. Di sini kita diminta membuat database. Di sana terlihat di sini ada yang agak di blur, DB-SPP, artinya dia database-nya adalah DB-SPP. Anda silahkan buka PHP admin ataupun tool yang lain dan Anda sekarang klik database. Untuk membuat database-nya Anda cukup mengetik DB SPP dan lakukan
penekanan tombol create seperti ini, maka kita sudah membuat database. Nah, perhatikan di area abu, ini adalah navigasinya, berarti kita sedang di database SPP. Nah, kita akan mulai dari petugas. Di sini ada 5 buah PID. PID yang pertama adalah ID, ya, auto increment ini ya. Jadi yang username dan password juga varchar. Nah, ini untuk yang password tidak gunakan 32 karena ini bukan MD5 yang akan kita gunakan, tetapi kita gunakan fungsi hashnya milik Laravel. Tentunya lebarnya akan berbeda. Nama petugas juga sama, varchar. Nah, levelnya ada 2, admin dan petugas. Mari kita buat. Pertama, ketik nama tabelnya, petugas. Silakan yang menggunakan paket yang lain Anda lakukan hal yang sama sesuai dengan permintaan di soal. Ada 5 tabel. Go. Masukkan datanya di sini. ID petugas integer, dia adalah indeksnya primary. Ini untuk pembuatan indeks, Anda go saja. Dan ingat, awas jangan lupa dia adalah auto increment. Berikutnya di sebelah kan tabel berikutnya, di PID berikutnya adalah username. Username-nya bebas ya, kita gunakan varchar misalnya 35. Dan berikutnya password. Nah, varchar di sana dinyatakan 32 karakter. Asumsinya passwordnya menggunakan hash MD5, tapi kita tidak menggunakan MD5 namun menggunakan punya Laravel, hash Laravel yaitu 60 karakter. Jangan kurang, apabila kurang maka nanti proses login di Laravel akan selalu gagal. Berikutnya nama petugas. Nama petugas ini nama orang, siapa yang sebagai admin, siapa yang sebagai petugas. Varchar nanti lebarnya akan beda-beda, berarti kita ambil yang 40 atau 50 karakter saja boleh, bebas. Di sini ada levelnya yang membedakan hak akses tadi. Nah, kita punya 3 level. Di tabel petugas hanya 2 level, yaitu admin dan pilih enum ya tipenya, dan ini adalah edit enum setnya. Petugasnya ada 2, admin dan petugas, sesuai yang tertera di physical data modelnya. Yang tidak perlu ini Anda hapus seperti ini, langsung klik go. Nah, ini sudah semua. Kalau sudah semua, silakan tekan tombol save. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel yang lain. Nah, kita masuk ke tabel kelas dulu misalnya, maka Anda di sini pindah dulu ke navigasi database SPP, buat tabel yang baru, kelas, dan sebutkan jumlah kolomnya. Di sini ada 3, kita masukkan 3 kolom, klik OK. Ini ada ID kelas, kita integer saja, dan ini pilih primary key. Untuk pengindekannya klik go aja langsung, dan kita jangan lupa ini auto increment ya, auto increment. Berikutnya di sini adalah nama kelasnya. Nama kelasnya kita gunakan varchar saja, ambil yang 15 karakter saja. Ini untuk kompetensi keahlian. Nah, ini varchar kita ambil yang 50. Jadi misalnya 11 RPL1 kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak, 11 RPL2 kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak, dan seterusnya. Awas jangan lupa di sebelah sini adalah auto increment. Klik save. Nah, kita sudah membuat 2 tabel. Nah, sekarang next kita masuk ke tabel ketiga. Di sini adalah lakukan hal yang sama, pindah dulu ke database ini. Nah, ketik namanya SPP. Di sana Anda melihat berapa tabel, ada berapa PID, ada 3. Oke, ada 3. Nah, kita analisis juga tipe-tipe datanya. Pertama adalah ID SPP. Oke, kita ini tipenya integer, dia primary key, ini pengindekan, Anda klik go saja, dan jangan lupa dia auto increment. Di sini ada tahun, maksudnya tahun ajaran. Jadi tapi saya kira ini salah tipe, harusnya year saja ya. Nah, karena tahun itu bukan angka untuk dijumlahkan seperti uang nominal, tapi dia adalah tahun meskipun bisa dijumlahkan. Dan berikutnya di sini ada nominal. Nah, ini baru adalah nilai uang. Nilai uang berapa besaran SPP-nya, dia integer. Setelah selesai, Anda klik saja save di sini. Nah, berikutnya ke tabel siswa. Nah, di sini kita kita analisis siswa, bahwa di sini siswa boleh login dan logout serta melihat data keuangannya. Namun di sini saya tidak menemukan adanya password. Jadi kita harus membuat satu PID baru yaitu password, dan bahkan membuang salah satu PID yang mungkin tidak terlalu diperlukan lah, seperti ini NISN, dan di situ sama
sama, sebetulnya sama-sama bisa jadi primary key ini. Jadi kita ambil yang NIS saja sebagai primary key, NISN nya kita buang dan tambahkan satu pin baru namanya password. Jadi totalnya tetap ada 7 pin ya, 1 2 3 4 5 6 7. NISN kita ganti dengan password. Oke, kita ulangi. Klik ke sini dulu ke database SPP, Anda klik, namanya adalah siswa. Nama ini ada 7 kolom, 7 feed, klik OK. Sini. Yang pertama adalah NIS. NIS-nya kita gunakan sederhana saja. Kita gunakan char saja 5 karakter, nanti polanya seperti ini. 2 digit angkatan, tahun angkatan, 3 digit adalah nomor urut. Jadi misalnya angkatan 2019 nomor urut 1, NIS-nya 19001, nomor urut 2 19002 dan seterusnya. Ini nama varchar, kita ambil sederhana saja 50. Ini di sini ada apa lagi? ID kelas. Ini ID kelas akan merelasi ke dia in saja ke tabel kelas. Di sini ada alamat. Alamatnya pilih teks saja. Terus ada lagi nomor telepon. Kita pilih varchar yang 15. ID SPP di sini. ID SPP ya, untuk merelasi ke tabel SPP dia tetap integer karena di sana juga di SPP juga integer. Dan ini adalah passwordnya. Passwordnya kita gunakan char, hashnya adalah karakternya sebanyak 60 karakter. Dan jangan lupa siswa ini NIS-nya adalah primary key. Ditambahkan indeksnya, langsung go saja. Nah, setelah selesai ada klik simpan, save. Selesai. Kita sudah punya berapa tabel di sini, ada klik database-nya. Kita punya 4 buah tabel. Terakhir adalah tabel transaksi, yaitu tabel pembayaran, di mana tabel pembayaran memiliki relasi ke beberapa tabel. Oke, kita mulai saja mengikuti kita analisis dulu. Ini betul pembayaran, berarti nama auto increment. Ini ID petugas, siapa yang menginputnya, relasi dari petugas. NISN kita ganti dengan NIS karena di siswa yang dipakai adalah NIS untuk relasi origin key-nya. Tanggal bayar betul. Nah, ini bulan bayar. Saya kira kita perlu diganti karena tanggal bayar, bulan bayar informasinya ada di tanggal bayar, dan tahun bayar pun informasinya ada di tanggal bayar. Jadi kita ganti saja dengan bulan tagihan dan tahun tagihan. Artinya bisa saja si siswa itu membayar tagihan bulan Mei di bulan Januari, atau membayar lebih dulu di bulan September, membayar keuangan untuk bulan Desember dan seterusnya. Jumlah ID SPP betul, ini merelasi ke sini mengambil nilai ID SPP-nya. Terus jumlah bayar juga betul. Nah, berarti asumsinya di sini siswa boleh menyicil. Asumsinya harusnya enggak. Nah, oke, kita mulai saja. Ada berapa tabel? Berapa feed? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketik pembayaran. Di sini ada 8 feed. Anda klik go. Sekarang kita sebutkan feed-feednya. ID pembayaran, tipe integer, dia primary key, tambahkan indeksnya, go saja, klik auto increment. Yang kedua adalah siapa petugas yang menginputnya, itu ID petugas, tipenya integer sesuai di ID petugas, integer ya. NISN, NIS, kita ganti dengan NIS, tipenya char, tadi lebarnya cuma 5. Berikutnya adalah tanggal bayar, tanggal kapan dia bayar transaksi, tanggal bayar, date, dan di sini ada bulan tagihan. Kita bikin tiniin saja karena isinya cuma sampai 12 ya, 1 2 3 4 5 6 7 sampai bulan ke-12. Dan untuk tahun tagihan kita gunakan tipenya year saja ya, ini kita gunakan year. Nah, di sini ada ID SPP ya, merelasi origin key-nya dari SPP dari siswa ya, ID SPP. Nah, di sini berikutnya di sini ada nama kelas ya. Di sini ada ada jumlah bayar. Ada jumlah bayar di sini, berarti tambahkan jumlah bayar. Jumlah bayar integer. Sudah seluruhnya ya. Anda lihat di sini. Pembayaran, ID petugas, NIS, NISN diganti dengan NIS, bulan bayar diganti bulan tagihan, tahun bayar diganti tahun tagihan. Kalau sudah yakin, Anda klik simpan saja, save. Nah, selesai sudah
database SPP kita sudah selesai, sudah dibuat. Di sini kita bisa melihat posisi relasinya. Anda klik saja di bagian more, masuk ke database. Ini Anda klik bagian more, di sini ada desainernya. Anda bisa melihat di sini tabel-tabelnya sudah jadi, tapi kita tidak melakukan proses menghubungkan, merelasikan antara ketiganya ke semuanya. Kita biarkan saja nanti ya. Oke, sampai sini saja pembuatan database-nya. Jadi untuk yang lain, untuk tabel-tabel yang paket yang lain, silahkan Anda lakukan hal yang sama ya. Nanti setelah ini kita akan sambung ke video kedua, yaitu bagaimana membuat login ke sistem berdasarkan pembagian hak akses admin dan petugas. Oke. Terima kasih, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai uji komnya tepat waktu. Programnya bisa jalan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.